Glory, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Kami melayani pekerjaan. Kuduskan kami, layakkan kami. Haleluya Yesus. Glory, haleluya.
Kami rindu meninggikan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama saat ini. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah kami semuanya. Engkau hadir Tuhan di tempat ini, memberikan sukacita, memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan tetap ada di dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Karena kasih Tuhan itu selalu ditunjukkan bagi kita. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian. Begitu besar kasih. Kau berikan anak
orang-orang yang dikasihinya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Sekarang telah tiba. Haleluya Yesus. Selamatan Tuhan sudah diberikan bagi kita. Biar kebenaran itu yang menuntun di dalam setiap kehidupan kita, memampukan kita, menguatkan kita untuk berjalan sepanjang kehidupan kita, dan kita boleh menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku.
Engkau yang telah memilih kami, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga punya Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya biar hidup yang kami hidupi ini kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam setiap aspek hidup kami, biar kami memuliakan Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih. Pujian penyembahan kami naikkan di hadirat-Mu. Biarlah itu bagaikan dupa yang berbau harum, yang menyenangkan Tuhan. Di bahasanya kami rindu, diisi oleh kebenaran firman. Kami buka bejana hati kami. Biarlah firman-Mu memenuhi dalam kehidupan kami, yang memimpin, yang menuntun kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang. Ya, ini saudara saya dari keluarga Jamu Singo Wali Songo Kepung Karangdinoyo. Lama ya tidak jumpa. Saya mendengar waktu itu sakit, saya kaget, saya dengar malah dari orang Senowo. Sakit beruntun dari anaknya, dari bapaknya, dari ibunya. Waktu itu saya datang gak ketemu bapaknya, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan, sehingga saat ini bisa bertemu dengan kami. Ya. Pernah anaknya WL di sini, ya sekali waktu pelayanan lagi. Ya puji Tuhan. Jemaat yang di sini jauh-jauh ya, ada yang dari arah Kepapar sana. Nah ini itu desanya apa itu? Ya, Jambu. Ya, ada yang dari Doro, yang paling dekat ya sini, sebelah gereja. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang hidup. Hidup itu untuk siapa dan apa arti hidup. Tapi firman Tuhan berkata, ada ayat yang mengatakan, nanti ayatnya saudara cari sendiri, ini PR. Di dalam Korintus ya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Banyak orang memiliki arti pandangan tentang hidup. Ada yang mengatakan hidup itu sekali, habis itu sudah tidak ada lagi. Jadi makanya selama hidup digunakan ya, makan, minum, senang-senang dan lain sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan di balik hidup ini ada satu kehidupan. Ada hidup yang fana dan ada hidup yang kekal atau hidup yang abadi. Nah, nanti menyesal kalau kita nggak percaya kepada firman Tuhan. Lu ternyata seperti orang kaya ya, dengan Abraham ingin kembali lagi, ingin berbuat baik lagi, tapi sudah menyesal bahwa hidup itu sekali. Biarlah hidup kita adalah hidup untuk Kristus, untuk Tuhan. Artinya apa? Dalam aspek kehidupan kita, hidup kita memuliakan Tuhan. Saya mau katakan, ada yang berpandangan bahwa hidup itu adalah takdir. Hidup itu adalah nasib. Kalau orang yang punya pandangan seperti ini, kalau hidup itu takdir, ini memang kita ya gini. Ya kita memang ditentukan seperti ini. Memang kita
kita jadi orang miskin? Ya seperti ini. Memang kita ya begini, yaitu takdir saudara yang dikasih Tuhan. Tapi orang percaya Tuhan tidak mempercayai seperti itu. Firman Tuhan tidak seperti itu. Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan dengan kemampuan moral, ya, untuk apa? Memilih dan mempergunakan, ya, dari apa yang diberikan, kelebihan kemampuan sebagai makhluk moral untuk memilih dan juga untuk bertanggung jawab atas pilihan itu. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan sesuatu yang diatur, ditentukan oleh Tuhan. Tuhan tidak menciptakan, mengatur. Manusia memang ditentukan nanti berdosa. Tidak. Segala yang diciptakan oleh Tuhan semuanya baik. Termasuk manusia diciptakan pada saat itu mulia, penuh dengan kekudusan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan Allah menentukan manusia berdosa, tidak. Tetapi moral, tanggung jawab atas pilihan. Jadi hidup itu adalah sebuah pilihan. Baik atau benar, sesuai dengan Tuhan atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Nah, tapi manusia, Adam dan Hawa, telah memilih, telah menentukan, ya, untuk memilih yang tidak taat, memilih yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan sebagai aturan, sebagai hukum Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan manusia itu hak bebas. Manusia bukan seperti robot, tidak. Makanya manusia itu makhluk yang paling mulia. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ya, ada keinginan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3, mulai dari ayat 1, kita baca di sana. Kalau ada PowerPoint-nya itu sudah ada di situ, nggak usah buka ayat. Saya kirim di pesan. Ular adalah binatang yang paling licik. Itu dalam Kejadian pasal 3. Dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah, ular itu bertanya kepada perempuan itu, apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini? Kemudian ini percakapan antara iblis yang tadinya malaikat Lucifer yang berdosa, dan nanti alamatnya itu iblis itu di neraka. Ayat 2. Kemudian manusia itu menjawab, kami boleh makan buah-buahan dari setiap pohon di dalam taman ini. Ini jawab perempuan itu. Kecuali dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah melarang kami makan buah dari pohon itu ataupun menyentuhnya. Jika kami melakukannya, kami akan mati. Manusia sebenarnya sudah tahu, karena Tuhan memberikan hak bebas pilihan kepada manusia. Nah, setanlah yang memutarbalikkan firman Tuhan. Ayat yang keempat, setan itu menjawab, ular itu menjawab, itu tidak benar, kalian tidak akan mati. Padahal firman Tuhan, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik yang jahat yang ada di tengah taman. Segala buah pohon makanan apa boleh dimakan. Tapi itu loh firman itu, perintah itu. Kemudian ayat yang kelima,
Allah mengatakan itu karena Dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka. Ini dari iblis. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang benar. Kemudian perempuan itu berkata, perempuan itu melihat bahwa pohon itu indah dan indah buahnya, nampaknya enak untuk dimakan, dan ia berpikir alangkah baiknya jika dia menjadi arif. Sebab itu ia memetik buah pohon itu lalu memakannya dan memberi juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Segera sesudah makan buah itu, pikiran mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sebab itu mereka menutupi tubuh mereka dengan daun ara yang mereka rangkaikan. Nah, inilah awal mula dosa manusia, dan terus keturunan dosa warisan itu memenuhi manusia, dan sampai saat ini kita dibawa di dalam dosa, dibawa di dalam kuasa maut atau neraka. Nah, jelas ya, sebenarnya hidup itu bukan takdir. Hidup itu sebuah pilihan. Kalau memang kita sudah memilih jadi orang yang sukses, jadi orang yang berhasil, itu ada proses, ada hal, karena mereka mengerjakan ketekunan, keuletan. Oh, bukan memang saya begini. Ya, misalnya salah atau keliru. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, itu kembali pilihan kita. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, tema pertanggungan jawab atas pilihan kita itu terus berlanjut di zaman sepanjang cerita, sepanjang Alkitab. Dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 8a, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kemudian di dalam Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kalau kita menjadi orang kaya, oh memang itu sudah ditakdirkan kaya. Tidak. Kalau kita menjadi orang miskin, memang sudah di nasib saya seperti ini. Tidak. Itu sebuah pilihan. Kalau memilih, dia ini memilih sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian berjuang, kemudian berusaha, tekun, sabar, dari proses yang dikerjakan itu akan mendatangkan berkat dan mendatangkan hasil, dan ini juga anugerah, ini berkat Tuhan. Kalau kita hanya diam saja, makanya firman Tuhan jelas, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Sama seperti dosa, dosa yang telah melanda itu membawa bencana, membawa maut, membawa kematian, bahkan keturunannya manusia semua. Itulah sebabnya nubuat tentang, di situ ada ara ya, pohon ara ya, ayat yang ke-7. Sebab itu mereka menutupi dosa, itu membuat malu, membuat takut ya. Kemudian dengan daun ara yang mereka rangkaikan. Jadi manusia itu dengan usaha untuk membenarkan dirinya, dengan usaha manusia, dengan daun ara untuk menutupi, merasa malu karena telanjang pada saat itu. Tetapi nubuat itu digenapi oleh Tuhan. Tuhan masih mengasihi manusia, dan Tuhan memberikan, bukan untuk menutup dari rasa malunya itu pohon ara, tapi dari kulit binatang yang tahan, yang kuat. Nah, ini berbicara tentang korban yang kita akan lakukan perjamuan kudus.
Jadi manusia telah melangkah salah, telah berdosa, tetapi Tuhan tidak membiarkan. Dan Tuhan bukan merancang manusia berdosa, yang merancang dosa itu adalah manusia itu sendiri dan iblis. Iblis itu sebenarnya malaikat. Kalau dalam kitab Yesaya 14, dia Lucifer, dia malaikat yang melayani Allah. Tapi karena kesombongan itu kemudian jatuh, dicampakkan ke bumi, dan sekarang mencari mangsa sebanyak-banyaknya supaya masuk dalam neraka. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hadir menyelamatkan kita. Tema pertanggungjawaban atas pilihan kita berlanjut ya, tadi jelas. Ini pandangan hidup yang tadi mengatakan takdir. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan, bukan takdir. Tapi kalau kita berusaha, kalau kita bekerja, kalau kita tekun, kalau kita menabung, kalau kita setia, kita akan mendapat hasil. Bukan, wes aku memang nasibku gini. Kalau kita gak mau berusaha, kalau kita gak mau bekerja, ya kita ya seperti itu. Bukan nasib, salah sendiri, pilihan. Nah, yang kedua, ini tentang pandangan hidup. Ada orang yang berkata hidup adalah panggung sandiwara. Pakai topeng, itu sepertinya hidup itu sepertinya. Tapi hidup itu kelihatannya, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Ibrani 4 ayat 13. Hidup adalah panggung sandiwara. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, di mata Tuhan. Jadi kita itu enggak terselubung, kita terbuka. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, saudara, jadi kita ini tidak bisa bersandiwara dan kita tidak bisa pakai topeng. Oleh sebab itu, bukalah topengmu. Ya, siapa saya bisa, semua orang bisa. Tapi kita berusaha, kita belajar sesuai dengan hidup kita, bukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kalau itu namanya sandiwara. Ada lagu berkata, di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa. Kita akan mempertanggungjawabkan atas hidup kita, atas hidup saudara di hadapan Tuhan. Manusia bisa menipu sesamanya, temannya, tapi tidak mungkin dapat menipu Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan tahu atas seluruh seentero hidup saudara dan saya. Seringkali topeng ini digambarkan orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dalam Matius 23 ayat 28 berkata demikian, Matius 23 ayat 28. Demikianlah jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, jadi benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Seringkali kita bisa terkecoh. Ya. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar. Biar kita di luar benar, di dalam juga benar. Jangan sampai di luar benar, tapi dalamnya tidak benar. Di dalam ayat yang ke-27 ya, di dalam Matius 23, Yesus mengumpamakan mereka sama seperti kuburan yang dicat putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Inilah kenyataan keberadaannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama
mengintrospeksi, ngoreksi diri kita. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita masih mengenakan topeng? Kalau mungkin masih kita belum berkenan, kita berusaha, kita memang penuh dengan kelemahan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tapi bagian kita adalah mempersiapkan diri kita supaya kita mau dibentuk untuk menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berusaha dan berusaha untuk memperbaiki potret diri, citra diri kita, supaya kita ini sesuai dengan kenyataan. Bukan topeng, bukan bersandiwara. Jadi banyak orang yang mungkin masih melakukan seperti ini, jadi pandangan hidup mereka, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hidup ini adalah Kristus. Kalau hidup adalah Kristus dan mati, akan kita menerima keuntungan. Kemudian ada yang ketiga, ini tentang pandangan hidup, bahwa hidup itu adalah kesempatan. 1 Petrus 4 ayat 2. Benar saudara, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita hidup ini diberi waktu. Mungkin kita sudah ditinggal oleh papa, mama, ibu, kakak, adik. Jadi kita ingat sadar bahwa kita ini diberi kesempatan, bahwa hidup itu adalah kesempatan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan supaya waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, sisa hidup saudara ini pergunakan menurut apa dikatakan? Keinginan Tuhan, bukan keinginan manusia. Kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau hidup ini kesempatan, oleh sebab itu jangan menunggu, tetapi bekerjalah selagi masih siang. Carilah cara untuk melakukan sesuatu yang membuat kita berhasil, membuat kita, hidup kita ini berguna, berdampak juga buat orang lain. Nah, kita pergunakan kesempatan itu. Saya katakan kunci sukses, kunci keberhasilan, saya singgung lagi. Selagi ada kesempatan, selagi kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, kerjakanlah segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan memberi talenta, Tuhan memberi kelebihan, Tuhan memberi kemampuan. Kerjakanlah. Tapi kalau kita hanya diam, kalau kita tidak melakukan, kita tidak aktif, kalau kita pasif, jangan mimpi untuk sukses. Menggunakan peluang, menggunakan waktu, usaha ini, usaha itu, bekerja ini, bekerja itu, apa saja. Nah, kalau hidup untuk Kristus, ya harusnya memuliakan Tuhan. Dan nanti bukan merugikan orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Karena apa? Kembali lagi kepada pilihan. Anak sekolah karena mau sukses, mau berhasil, belajar, sinau, rajin, disiplin. Anak-anak remaja pemuda yang sudah bekerja dan bekerja, dia mempergunakan waktu, sehat, kuat. Jangan sampai nanti sudah tua, menikah sudah tua, belum punya rumah, belum punya apa-apa. Lah dulunya itu lapo ae.
kalau masih sehat, kalau masih kuat, pekerjaan apa saja lakukan, kerjakanlah itu. Kesempatan masih diberikan, masih sehat, masih kuat. Nanti kalau sudah tua, tenaganya loyo, kemudian masuk angin, gak kuat. Kalau masih tenaga muda, ngangkat 2, 1, ya tek nyek, saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali anak itu ngerti bapaknya, Pak, benak wae abot. Wah, saudaraku, ini anak-anak yang baik. Anak yang gak baik ini, Jarno diangkat dewi, Jarno. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai getun, saudaraku. Masih anak Pak, masih ada Pak masih ada Ibu seneng ke Ibu Pak saudara yang dikasih. Ojo disusahke. Nah, jadi kita pergunakan kesempatan. Nah, kemudian ya dari rajin, dari kesetiaan. Waduh, saya kasih semangat. Hasan mana Hasan? Oh, di belakang. Om, melok nang Tuban Om. Oh iya, ben ae San. Sik Tuban saudaraku. Oh, rajin saudaraku. Mudah-mudahan terus rajin ya. Jangan Om ngomong marah malas nanti ya. Ya, aku kepingin kalungnya gede kaya Afan ya saudaraku. Aku ben tak. Wah saudara ya, puji Tuhan. Iso tuku kalung, ben iso tuku omah. Amin Van ya, San. Ya. Puji Tuhan, jadi orang sukses. Ya, saya lihat tayangan FB-nya Pak Ferry. Wih, kulaan, arep royo, woyo. Mungkin kulaan kesana kemari, pengalaman yang lalu mungkin, waduh kualan, kelabaan, ya. Usaha ini, usaha itu, jadi orang sukses. Doa kami jemaat sini sukses dan berhasil. Contohnya saya ambil contoh dari saudara saya ini, datang di Kepung, kemudian sewa kios ya, belum punya rumah. Situ Singowali Songo. Ini kesaksian loh saudara, sebenarnya tak suruh maju. Maju mau bersaksi? Silakan, saya undang sekarang bersaksi. Enggak, aku keliru malan. Mari Pak Gus. Ayo Pak Gus, silakan bersaksi. Enggak apa-apa, ini jadi berkat untuk jemaat. Lah, seneng aku. Puji Tuhan, biar menyaksikan wis sembuh, wis sehat, enggak mau bersaksi. Oh, puji Tuhan. Shalom Bapak-bapak, puji Tuhan waktu yang telah diberikan ini. Saya pribadi sebagai kepala keluarga sudah lama kami tidak berkunjung ke keluarga Pak Aziz. Di sini dulu pernah ke gereja tapi di sebelah itu ASEAN. Nah, ini langsung saja untuk kesaksian kami awal dari kedatangan kami dari, kalau saya pribadi dari Patok Blitar, yang ibu dari Nganjuk, dan kami merantau di Karangdinoyo Kepung. Endingnya kami kerja apa yang Tuhan taruh dalam pikiran kami yang kami bisa kerjakan. Kami jualan beras kencur istilahnya itu, dan endingnya Tuhan menyertai, dan sampai detik ini Tuhan memberikan sesuatu yang kami perlukan, kami butuhkan, dan Tuhan cukupkan. Dan yang dikatakan Pak Aziz tadi, kami tahun 2004 ini adalah tahun-tahun di mana Tuhan memberikan suatu bukan ujian tapi sesuatu yang baru yang harus kami lewati, proses-proses kehidupan. Mungkin Bapak Ibu ya sudah berkeluarga mengalami ekonomi atau sakit penyakit, dan khususnya kami yang kami rasakan untuk tahun 2004 ini, khususnya bulan ke-6 sampai 2005 terakhir ini, banyak hal yang kami hadapi dan kami lakukan dan kami hadapi, di mana kami yang sebelumnya enjoy saja ya, hari-hari kami bersama Tuhan kami nikmati, kami bergereja, kami berkeluarga, tidak ada masalah sesuatu apapun.
kalau ada pun ya yang kecil-kecil saja. Tapi bulan yang ke-6 itu 2004 kami menghadapi yang tak kami nyangka ya, siang nggak ada angin atau hujan, tapi tiba-tiba waktu itu kami ada masalah dari mulai anak kami yang ketiga ini, ceritanya awal-awalnya cuma periksa gigi saja untuk bulanan, periksa rutin ya 6 bulan sekali, tapi dinyatakan puskesmas anak ini harus kontrol ke rumah sakit. Kami nggak tahu sebagai orang tua, paling biasa-biasa untuk kebersihan gigi, tapi ternyata setelah itu dinyatakan harus ada operasi. Ternyata ada sesuatu, katakanlah ya sel liar kanker gitu aja, tumor yang ada di gusi itu harus diangkat itu. Dan kemudian saya baru pulang dari rumah sakit menunggu anak kami seminggu sebelumnya. Sesudah seminggu tidak disangka di leher saya ini muncul sesuatu benjolan cairan, tapi setelah kami periksa ke puskesmas, hari ini juga harus ke rumah sakit umum juga, harus operasi juga, dan dokter menyatakan itu pun harus bukan sejenis cairan tumor atau bukan yang lain tidak tahu, tapi harus dioperasi saat itu juga. Tapi proses itu sudah berjalan dan Tuhan memberkati kesembuhan saya dan juga anak saya. Akhir-akhirnya akhir 25 juga, akhir bulan-bulan akhir itu istri saya juga diperiksa biasa kami kontrol ya di puskesmas yang terdekat saja, kami rutin untuk kontrol kesehatan itu di puskesmas saja. Tapi puskesmas menyatakan belakangan istri saya kok semakin lemah. Kami nggak tahu ya, pengalaman kami sangat sederhana dan kami dirujuk, istri saya harus ke rumah sakit juga. Terus kemudian sing jelas endingnya itu istri kami mengalami kemunduran kelemahan ginjalnya ya. Setelah itu mau tidak mau itu membuat sesuatu yang luar biasa bagi saya sebagai suami, melemahkan iman atau melemahkan semangat kami bekerja pun terjadi. Saat-saat itu koyok seperti loyo lah ibaratnya orang Jawa itu. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu pernyataan yang luar biasa. Melalui proses pemeriksaan A sampai Z, Tuhan memberkati sehingga sampai detik ini istri saya sudah bersama-sama duduk bersama ikut ibadah di tempat ini. Itulah anugerah yang luar biasa dan sesuatu yang luar biasa ya Tuhan. Saya untuk istri saya ini saya sudah mengalami ya Tuhan proses kehidupan yang luar biasa, di mana saya dibawa dalam pernah mengalami zona kehidupan orang mati, di mana istri saya itu sebenarnya dikatakanlah kritis dan sudah istilahnya sudah meninggal sesaat. Tetapi kemurahan Tuhan ya, kebaikan Tuhan, saya berdoa malam itu dan istri saya sudah bisa melihat tubuhnya sendiri. Itu berarti katakanlah kritis, yang di rumah itu mendadak kritis, tetapi karena kebaikan Tuhan kami berdoa, ternyata Tuhan kembalikan istri saya untuk kembali mendampingi saya seperti di hari-hari biasa. Dan itulah yang saat-saat ini yang kami rasakan, betapa yang terpenting dalam hidup saya, kami boleh menyimpulkan bahwa penyertaan Tuhan, asal ada Tuhan Yesus di kehidupan kita, keluarga kita, apapun permasalahan kita, percaya Tuhan tetap memberikan suatu harapan yang baru, kehidupan yang baru. Itu saja sementara kesaksian kami, kiranya boleh menguatkan setiap kita, kebaikan Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita, amin. Demikian Pak Aziz. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Tuhan ada, Tuhan menyatakan mujizatnya. Saya tahu, belajar mulai dari awal. Makanya di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 6
bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Menyadari betapa harganya waktu dan kesempatan dalam hidup kita. Paulus menasihati agar kita benar-benar memperhatikan dengan seksama akan hidup ini. Bagaimana kami hidup supaya arif, supaya bijaksana. Mari jemaat di tempat ini, jemaat yang gigih, jemaat yang tekun, jemaat yang ulet, Tuhan tidak akan biarkan. Sesederhananya, saya boleh ceritakan ya, enggak apa-apa ya. Waktu kontrak toko jamu itu, tidurnya yang di situ ya, belum punya rumah. Belanjanya naik ontel ke Pare, jamu Singowali Songo, di depan toko emas atau apa itu, di pasar Karangdinoyo. Saudara yang ini sebagai contoh saja, dia tekun, dia ulet, ya. Dan kemudian dari jerih lelahnya itu saudaraku, ya gak izin, gak malu. Tuhan berkati ruko, kios di depan kecamatan, rumahnya di belakangnya. Wah, mungkin berkati dengan lain sebagainya, tambahan-tambahan yang lain. Ini saya sampaikan ini apa? Supaya kita jadi jemaat mempergunakan waktu dengan arif, dengan bijaksana, supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, betapa banyak dari kita yang memiliki kebiasaan yang lama, yang suka sekali menunda-nunda waktu dalam kita mengerjakan sesuatu. Mungkin kita berkata, besok saja, nanti saja, besok atau lusa, pasti aku akan kerjakan. Padahal manusia tidak mengetahui waktunya dan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. 1 jam ini, ke depan ini, besok kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang dialami oleh keluarga yang bersaksi ini. Berat tentunya menghadapi cobaan ini. Sampai hampir, tadi sudah hampir mati itu. Sudah mati suri ya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, ini mujizat Tuhan, bisa memuji Tuhan. Dan doa kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ini setia ya. Ibadah, setia ya. Biar jemaat di sini juga menjadi jemaat yang setia. Hidup ini adalah ya, ada juga arti hidup. Hidup adalah, ada yang berkata, hidup itu adalah makan, cia. Ya, jadi hidupnya aja untuk cia, untuk makan. Ya. Bukan berarti Yesus mengajarkan kita untuk tidak bekerja, melainkan kita harus mengubah prioritas hidup kita, bahwa hidup itu bukan hanya untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Nah, ini jadikan mutu saudara. Hidup bukan untuk makan. Kalau hidup untuk makan kuliner terus ya. Tapi kalau makan untuk hidup, itu yang baik. Kerajaan Allah juga bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makan untuk hidup atau hidup untuk makan, saudara? Makan untuk hidup. Ada banyak orang yang karena faktor ekonomi atau karena kesehatan tidak bisa lagi makan semaunya. Kalau bagi yang orang yang tidak punya, besok makan apa ya? Besok apa yang dimakan ya? Tapi sebaliknya sama, orang yang punya uang mikir, ibu mangan apa ini? Mangan apa? Sing dieling-eling apa? Panganan. Nah,
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebaliknya bagi mereka yang berada, yang orang yang beruang, ya, atau orang yang berada, itu makan bagi mereka bukan masalah, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, tapi bagi yang tidak memiliki kesempatan, saudara yang dikasih Tuhan, mikir, ngitung-ngitung, atau zaman-zaman tahun-tahun dulu, saudara yang dikasih Tuhan, zaman-zaman susah, kecil saya, waduh orang itu sulit, susah, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi biarlah kita ini jangan sampai mementingkan yang jasmani dan melupakan yang rohani. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya makanan itu tidak hanya berbentuk makanan jasmani saja, karena tubuh yang terdiri dari jasmani, saudara dan saya itu karena memiliki tubuh jasmani dan tubuh rohani, dan kita juga harus mencukupkan kebutuhan rohani, bukan hanya jasmani saja. Tetapi sayang ya, banyak orang yang sakit atau yang mati rohaninya karena kurang makan atau kurang nutrisi, mengkonsumsi makanan rohani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kurang beribadah, kurang memuji Tuhan, kurang berdoa, kurang menyembah, yang diisi hanya piknik, jalan-jalan, senang-senang, makan-makan, tetapi kita tidak. Kita belajar mengisi makanan rohani yang ada hubungannya dengan kehidupan kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi dari pelajaran tentang arti hidup, hidup itu adalah untuk Kristus. Artinya apa? Hidup kita memuliakan Tuhan. Dan seperti tadi, hidup itu bukan sandiwara. Dan kemudian hidup itu bukan, yang pertama apa tadi? Bukan takdir, ya. Bukan sandiwara. Kemudian hidup itu apa? Yang kesempatan. Dan hidup itu adalah apa? Bukan untuk makan jasmani saja, tapi makanan-makanan yang rohani. Puji Tuhan. Kembali kepada perjamuan kudus. Seperti nubuat tadi, manusia telah salah mengambil keputusan, memilih yang salah, dan akibat dosa itu adalah maut dan kematian. Tapi anugerah Tuhan, Tuhan Allah yang di surga datang sendiri melalui perawan Maria. Tujuannya untuk siapa? Tujuannya untuk manusia. Yesus mau menjadi sama seperti manusia, menderita, bahkan sampai taat di kayu salib, taat sampai mati di kayu salib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mempergunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita untuk Kristus, maka kita akan mengalami keuntungan. Sama-sama kita berdiri, bukan dengan barang fana, menebus dosa saudara dan saya, dengan darah yang mahal, dengan tubuhnya sendiri. Itulah sebabnya hargailah kasih dan pengorbanan Tuhan. Pergunakanlah hidup kita, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup bagi Kristus. Ini tujuan hidup kami. Terima kasih. Ingat di balik hidup ada kehidupan. Hidup bukan hanya sekali saja, ada 2 kali kehidupan. Hidup yang fana dan hidup yang kekal. Tapi kita ada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mengundang pelayan perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana. Kita jemput sama berdiri. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan
bersyukur punya Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam oleh karena kasih anugerah-Mu, pengorbananmu dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah. Mulai hidup kami berjalan pergunakan untukmu Tuhan, menyenangkanmu. Kalau kami masih hidup, kami masih ada. Terima kasih Tuhan, bukan dengan barang kuasa, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Itulah Tuhan kami, itulah Yesus kami, kudus, benar, mulia. Amin. Bukan dengan harta dunia, emas perak, tapi tubuhmu Allah sendiri datang ke dunia ini, mengangkat kami, menyelamatkan kami. Segenap kasih, terima kasih untuk pengorbanan dan pengorbanan. Ku telah mati, ku telah mati dan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Terima kasih hidupku sekarang bawa ke mezbah-Mu, hormat kemuliaan Yesus. Inilah kami, inilah hidup kami, dibawa di hatimu Tuhan. Seperti yang Kau ku telah mati, Kau telah meninggalkan. Amin. Yesus telah mati. Kami tinggalkan cara hidup yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup kami untuk Kristus. Hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidupku letakkan bawa di kaki-Mu Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau, jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Kau kerjakan. Terima
sisa hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang sementara, hidup yang singkat ini Tuhan, kami pergunakan dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kami untuk Kristus. Terima kasih. Kami sudah menerima firman-Mu. Kami mengerti akan arti hidup, bukan takdir, bukan nasib. Itu pilihan kita. Supaya pilihan kita tidak salah. Dan hidup itu bukan sandiwara. Kita tidak bisa kita menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Kita terbuka. Dan hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih diberi kesempatan, sehat, kuat, kita pergunakan hidup kita sebaik-baiknya. Doa kami, kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Sehingga tidak ada kata memang seperti ini, tidak ada kata nasib, tapi anugerah Tuhan. Itulah sebabnya pilihan kita. Tolong anak-anak mengubah son. Terima kasih. Bisa perbaiki. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Sembah Tuhan, haleluya. Kami mohon Bapak Titus berdoa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan pada kami memiliki pandangan-pandangan hidup di dalam dunia ini. Di firman banyak orang yang mengatakan hidup adalah sandiwara. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami untuk membuka mata rohani kami, untuk memahami bahwa hidup dalam Tuhan itu adalah sempurna. Hidup dalam Tuhan itu harus ada kekudusan, sehingga kami tidak memakai topeng-topeng yang harus menutupi kami. Karena semuanya telanjang di mata Tuhan, semuanya terbuka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami, hidup kami ini mau pergunakan waktu yang ada. Karena hidup ini adalah hidup kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kepada kami semuanya ini Tuhan, untuk bisa mempergunakan waktu yang ada, supaya kami boleh menjadi bijaksana. Kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga percaya Tuhan, bahwa hidup ini adalah merupakan kesempatan bagi kami untuk menyenangkan, untuk memperbaharui kelakuan kami, sehingga kami boleh menjadi pandangan yang benar di hadapan Dia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau pada saat ini, pada pagi ini kami tidak bersama-sama menikmati tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, Engkau sucikan Tuhan hati kami, pikiran kami. Engkau telah menderita bagi kami, Engkau telah berkorban bagi kami, Engkau telah mati bagi kami, bahkan Engkau telah hidup bagi kami. Karena itu Tuhan, kami percaya tubuh dan darah-Mu ini akan menguatkan kami, akan kami menjadi connect, terhubung dengan Engkau selalu. Kami tidak ingin jauh dari Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami boleh memiliki persekutuan yang indah dari hari ke hari. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari yang jahat ini Engkau akan menangkis kami, Engkau akan membawa kami, Engkau nutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami tidak akan turut arus dunia ya Bapa. Tetapi kami ingin memiliki kemauan Roh-Mu untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Kami sambut Tuhan perjamuan suci pada pagi ini. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, supaya semuanya boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Bapa. Dan kami sambut Tuhan perjamuan suci ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku telah mati
dosamu, yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Begitu besar kasih Allah. Ingat akan bilurnya yang menyembuhkanmu. Ingat akan salibnya yang menyelamatkan saudara dan saya. Bersyukur punya Tuhan yang baik. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dosa kekurangan kelemahan kami. Kita siap. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan memperingati perjamuan Tuhan, memperingati akan keselamatan Tuhan, memperingati karena kita sudah milik Tuhan, anak Tuhan, anak Raja. Dengan iman percaya silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus. Silakan menikmati. Kita mengangkat cawan melambangkan darah Yesus. Kita yang kotor, kita yang najis, kita yang berdosa, oleh anugerahnya dilayakkan, dibenarkan. Terima kasih. Itulah sebabnya hidup kami pergunakan untuk kemuliaan-Mu, hidup untuk Kristus, hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih. Oleh karena darah Yesus, kita diselamatkan, disucikan, dibenarkan, dan kami menjadi anak-anak Allah. Dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat keselamatan. Kami percaya Tuhan terus ada dalam hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Yesus. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kita untuk selalu mempergunakan waktu yang ada. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat, kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan kurban persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Siti berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil kurban dijalankan, kita nyanyikan satu pujian. Begitu besar kasih Allah. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita.
ada yang akan meminta-minta. Karena berkat Tuhan selalu tercurah dalam hidup kita, asal kita percaya kepada Tuhan, tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan. Pengumuman sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua yang kita bisa bersama-sama beribadah di GBD Ebenezer Tertek. Doa kami kita semua yang hadir semua diberkati Tuhan, tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu di sini ada doa pagi jam 4 pagi. Kemudian hari Selasa dan Kamis ada doa malam. Kemudian besok Rabu ada ibadah gabungan bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya suami istri, pasutri. Silakan yang belum pernah hadir, datanglah, kita belajar sama-sama melayani di tempat ini. Dan kemudian untuk hari Jumat doa pelayan altar jam 6 sore, dan hari Sabtu ada latihan musik untuk persiapan minggu. Saudara, kami akan menampilkan lagi. Sudah lama anak-anak kaku anak sekolah minggu enggak main musik. Benar-benar sudah bisa pernah tampil band di sini anak-anak. Saya buka lagi nanti setiap Senin yang mau latihan, nanti bukan di sini, nanti latihan ada satu set alat musik drum yang manual ya, sama bass gitar sudah ada seperangkat. Nanti latihannya di atas, nanti Pesa akan atur drumnya supaya ditoto, nanti latihannya di atas. Biar ini khusus untuk pelayanan gereja di sini, untuk latihan di atas. Anak-anak siapa saja boleh ya, nanti sekali waktu akan ditampilkan di tempat ini seperti dulu sudah sering ya anak-anak tampil band di sini, supaya nanti di sekolah juga jadi berkat di sekolah ya, digunakan di sekolah. Kemudian untuk ibadah Paskah nanti kita akan adakan di Serang Blitar, di Pantai Blitar. Yang daftar itu sudah 67 ya. Nanti tak tanya Pak Agus ini sing penak sing di sing ngombo sing di orang Blitar yang tahu ya. Soalnya kita cari yang cocok untuk anak-anak ya, anak-anak banyak, nanti yang senang yang nyaman untuk anak-anak Pak. Parkir luas ya. Kalau di Tabakrejo itu rupanya parkirnya agak kurang luas untuk acara-acara ya. Kemungkinan di Serang Pak ya, kemungkinan. Tapi nanti kita bicarakan saja. Terus kami berharap yang punya mobil nanti dibawa mobilnya. Saya pikir cukup, kita sudah hampir 11 mobil yang ada mobil. Kalau untuk 67 orang itu cukup. Kalau misalnya ada kekurangan nanti kita cari mobil satu ya. Kalau mungkin keluarga dari Kepung ikut, monggo Paskah di Blitar ya. Doa kami sehat ya, puji Tuhan. Doakan saudara yang dikasih Tuhan. Ini bulannya kok terus jalan. Saya kira sudah bulan berapa ini? Maret, April, Mei, dan Agustus nanti loh Pesa. Doakan Pesa dan calonnya sehat-sehat, dan puji Tuhan sudah tidak sewa terop, dan supaya nanti saya minta dukungan ya dari jemaat. Nanti akan masih lama saudaraku, nanti aja gak saya ngomong saiki jauh ya. Puji Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan? Tidak ya, puji Tuhan. Saya akan ke Ngantang habis ini karena Pak Leknya ini dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Pak Leknya tante Mbak Kesi ya, yang firman Tuhan. Yang pimpin pujian kami mohon nanti Ibu Ita untuk Pak Sutri ya, siap ya. Ya, Ita. Puji Tuhan. Yang melayani sudah dari
Sama-sama kita belajar melayani. Sama-sama kita berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah semakin hari semakin Kami bersyukur, kami sudah datang mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, beribadah Tuhan, belajar mengutamakan Tuhan, belajar ada di rumah Tuhan, ada di bait Allah, karena letak berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani ada di rumah Tuhan. Biar kami tergembalakan dan kami menjadi domba-domba, menjadi jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Kami percaya tidak satupun yang terlewati, kami diberkati. Berkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan balas berkat dari tempat yang maha tinggi. Demikian juga kami mendoakan usaha, pekerjaan, mata pencarian, baik yang buka toko, tukang, bekerja, usaha biji, usaha petis, koperasi, wira swasta, usaha apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan supaya semakin diberkati Tuhan. Yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi ini semua diurapi, semua diberkati Tuhan. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Pak Dadang yang barusan operasi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, organ tubuhnya dijamah Tuhan oleh kuasa bilur-Mu, disembuhkan, disehatkan. Yang tidak hadir saat ini, di mana umat-Mu berada, lindungi sertai, ajari mereka untuk tetap datang kepada Tuhan. Terima kasih. Rencana ibadah di Pantai Blitar nanti, ibadah Paskah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang cukupkan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan menjalani hidup sepanjang minggu ini, aktivitas kami, apa yang kami kerjakan, kami berjalan bersama Tuhan, kami diberkati Tuhan. Minta berkat, kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, pelindungan, kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan